Hanif Huda LC, serta segenap wali kelas level 2 yang alhamdulillah sudah hadir di ruangan Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa pula yang kami hormati seluruh wali murid peserta didik SDIT Al-Uswah level 2 ayah dan bunda yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun teriring doa mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Serta anak-anakku peserta didik SDIT Al-Uswah level 2 tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah sebagian sudah hadir dan ikut serta dalam kegiatan Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan tatap muka walaupun via daring ataupun online dengan Zoom meeting. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini akan terus selalu membuat komunikasi antara peserta didik, wali murid dan juga pihak sekolah dengan guru-guru selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat terurai salam tak lupa mari sama-sama kita haturkan keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan insya Allah sampai kepada kita selaku pengikutnya yang mudah-mudahan selalu senantiasa istiqomah di dalam menjalankan segala sunah-sunahnya. Ayah dan bunda serta peserta Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini, mengawali acara kita pada kesempatan kali ini dan juga untuk menambah keberkahan kita, marilah sama-sama kita awali dan kita buka kegiatan kita dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah besar harapan kita semoga kegiatan dan program SDIT Al-Uswah akan selalu diberikan kemudahan dan juga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihajihi niyah wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Meningkat pada acara selanjutnya, yaitu tilawah yang insya Allah akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Fahrur Roji SPDI. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وأنفسه والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tilawatil Quran yang telah dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Fahrur Raji SPDI. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kebaikan dan rahmatnya kepada kita semua umumnya dan khususnya bagi yang membaca. Baiklah ayah dan bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala serta peserta Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Meningkat acara selanjutnya yaitu pemaparan program sekolah. Dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Ustadz Hafiz Muhammad MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Teladan Insani Ibu Dr. Anda Haja Susi Herdiana. Yang kami hormati Kepala SD IT Al-Uswah Ustazah Nurdana MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustadz Iqbal Hanif Huda LC, serta yang kami hormati seluruh guru di kelas 2 Mekah, kelas 2 Madinah, dan kelas 2 Riyadh. Ini ada nama kelas yang baru, namanya kelas 2 Riyadh. Puja, puji, serta syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiyah. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang kami muliakan, yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu. Pertama-tama kami ucapkan ribuan terima kasih di pagi hari yang cerah ini ayah dan bunda bisa bergabung di dalam Zoom meeting yang diadakan oleh sekolah SDIT Al-Uswah. Sebelum saya memberikan atau menyampaikan beberapa informasi dari sekolah, alangkah baiknya kita kenalan langsung ya bunda. Kalau di grup sudah dikirim video perkenalan katanya.
Kata walasnya di grup sudah dikirim video perkenalan. Tapi alangkah baik Ananda bisa melihat langsung wajah-wajah yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik untuk guru-gurunya di kelas masing-masing. Kita mulai aja dari kelas 2 Mekah. Kelas 2 Mekah? Ya, di awal aja. Nanti ditampilin lagi. Gitu. Sajadi mana? Ya, ini Bunda nih, kelas 2 Mekah. Ada Ustadz Mulki. Coba bicara Ustadz Mulki biar suaranya jelas. Oh, belum ya? Tunggu sebentar Bunda. Ini anak-anak kelas 2 Mekah udah gak sabaran. Siapa sih wali kelas aku? Ya. Bisa Ustadz? Halo, tes. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum anak-anak level 2. Perkenalkan, nama saya Mulki Mustafa. Biasa dipanggil cukup Mulki. Nama yang mudah diingat dan sulit dilupakan. Terima kasih. Salam kenal selalu untuk anak-anak level 2. Level 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah kenal ya anak-anak semua? Itu namanya Ustadz Mulki, walas kelas 2 Mekah. Insya Allah beliau nanti akan mengajar di mata pelajaran tematik. Selanjutnya ada walas kedua di kelas 2 Mekah, yaitu ada Ustazah Istiqomah. Coba disapa saja. Assalamualaikum anak-anakku semua. Perkenalkan, nama Ustazah Istiqomah, biasa dipanggil Ustazah Isti. Mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi nanti kelas 2 Mekah akan diamanatkan kepada Ustadz Mulki dan Ustazah Isti. Jadi nanti beliau akan sering-sering muncul di video. Selanjutnya ke kelas 2 Madinah. Kelas 2 Madinah ada Ustazah Neneng. Nah, ini Ustazah Neneng yang tidak asing. Sudah sering beredar ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin. Saya Ustazah Neneng Juria. Biasa dipanggil Ustazah Neneng. Selamat kenal, bagi yang belum kenal dengan Ustazah. Jangan bosan untuk ada Ustazah Devi. Ya karena kemarin sebagian yang kelas 1 tilawatinya sudah bersama Ustazah ya. Sampai ketemu lagi. Nanti insya Allah kalau sudah tidak pandemi, kita belajar, bermain bersama di kelas 2 Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di kelas 2 Madinah, Ustazah Neneng akan dipartnerkan Ustazah Devi. Nah, kalau tadi Ustazah Neneng mengampu tematik, ini untuk keagamaannya diamanatkan kepada Ustazah Devi. Ustazah Devi hadir? Iya, silakan disapa Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo anak-anakku semua, perkenalkan nama Ustazah Rusmina Devi, bisa dipanggil Ustazah Devi. Kita udah pernah ketemu di Tilawati kan? Nah, Ustazah tahun ini di kelas 2 Madinah. Udah, sampai situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas kelas 2 Madinah sudah, terakhir kelas 2 Riyadh. Jadi kelas 2 Riyadh, kelas baru di SDIT Al-Uswah. Kelas 2 Riyadh akan diamankan kepada Ustadz Rozi. Kepada Ustadz Rozi, silakan menyapa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Mungkin kalian nggak asing lihat wajah Ustadz ya. Ustadz namanya Muhammad Fahrul Rozi, biasa dipanggil Ustadz Rozi. Kayak Danis, kayak Adrian, ya kenal pasti. Terus kayak Bulan, ya. Terus kayak Al, kenal semuanya, ya. Jadi Ustadz insya Allah akan ngajar di kelas 2 Riyadh, ya. Kita sih ketemu kan di bawah ya, jajan bareng-bareng ya, main bareng-bareng. Ya. Terus Ustadz itu aja, tetap semangat, berdoa semoga pandemi ini berlalu dan insya Allah September kita ketemu langsung ya, jadi nggak lewat daring lagi. Ya insya Allah dari Ustadz cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rozi. Di kelas 2 Riyadh, partner Ustadz Rozi adalah Ustazah Ade. Ustazah Ade lagi dalam perjalanan nih, Bunda. Ting, langsung ada. Ya, kepada Ustazah Ade dipersilakan untuk menyapa anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama Ustazah. Perkenalkan nama Ustazah Ade Nurmayanti. Ustazah akan mengajar di kelas 2 Riyadh, tapi Ustazah juga akan mengajar PAI, bahasa Arab, Tilawati, dan Tahfiz. Nah, jadi nanti untuk kelas Mekah dan kelas Madinah, jangan bosan-bosan ketemu Ustazah ya. Ya, terima kasih Ustazah Ade. Ya, ayah dan bunda sudah melihat langsung ya kelasnya. Ananda, mudah-mudahan semua guru yang diamanatkan dapat menjalankan amanatnya sebaik-baiknya. Amin, insya Allah. Dan memberikan pembelajaran semaksimal mungkin walaupun keadaan kita sedang pandemi COVID-19. Ayah dan bunda yang kami hormati, pertama yang ingin saya sampaikan adalah kalender pendidikan SDIT Al-Uswah tahun pelajaran 2020-2021. Sebentar, Ustadz Iqbal di share screen. Ya, ayah dan bunda, sekarang saya tampilkan hal di kalender tahun pelajaran 2020-2021. Insya Allah nanti apa yang saya sampaikan akan dikirimkan di grup kelas masing-masing. Atau ayah dan bunda sudah dikirimkan ya saya? Belum dikirimkan, insya Allah nanti dikirimkan, jadi bisa melihat langsung dan bisa print out langsung. Di sini kita akan bahas tentang kalender pendidikan SDIT Al-Uswah. Di tahun pelajaran 2020-2021 ini belum banyak kegiatan di bagian kesiswaan, dikarenakan kesepakatan antara sekolah dengan orang tua untuk kesiswaan ditiadakan dulu karena ada pandemik COVID-19. Ayah dan bunda bisa melihat di bulan Juli, ya itu
Jadi kegiatannya hanya kegiatan kurikulum saja, yaitu kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan jarak jauh. Untuk bulan Juli dan Agustus, ayah dan bunda bisa melihat di situ kita hitung hari belajar efektif ada 15 hari. Di bulan Agustus hari belajar efektif itu ada 24 hari. Kemudian di bulan September hari belajar efektif ada 22 hari. Itu sudah termasuk untuk kegiatan Pekan PTS Ganjil. Kegiatan Pekan PTS Ganjil ini saya beri warna dengan warna biru. Jadi selama kurang lebih 10 hari atau 2 minggu, kita akan melaksanakan kegiatan Pekan PTS Ganjil yang terdiri dari PTS praktek dan PTS teori. Setelah selesai kegiatan PTS Ganjil, di bulan Oktober, hari belajar efektifnya 26 hari. Kemudian di tanggal 10 Oktober, insya Allah kita akan memberikan rapot PTS Ganjil. Lanjut ke bulan November, hari belajar efektifnya 25 hari. Dan di tanggal 25 November, itu ada tanggal-tanggal yang berwarna biru, itu menandakan sudah mulai pekan PAS Ganjil. PAS Ganjil kurang lebih sekitar 13 hari. Ya, 13 hari sampai dengan Desember tanggal 11. Nah, pekan PAS Ganjil ini terdiri sama seperti PTS, ada praktek dan ada teori. Setelah selesai PAS Ganjil, insya Allah di tanggal 19 Desember, kita akan melaksanakan pembagian rapot PAS Ganjil. Baru setelah itu, peserta didik anak-anak semua libur untuk libur semester ganjil. Selesai semester pertama, kita lanjut ke semester kedua. Semester kedua nanti insya Allah akan dimulai di bulan Januari. Di atasnya sudah dihitung hari belajar efektif itu 23 hari. Kemudian insya Allah masuk kembali di tanggal 4 Januari. Hari Januari full semuanya KBM, tidak ada kegiatan. Kemudian lanjut kita ke Februari 2021. Untuk hari belajar efektif di bulan Februari ini ada 20 hari. Kemudian ayah dan bunda dan Ananda melihat kembali tanggalan yang berwarna biru. Berarti insya Allah di tanggal tersebut kita rencanakan untuk melaksanakan PTS genap. PTS genap kita laksanakan selama 2 minggu, terdiri dari PTS praktek dan PTS teori. Di saat ini pula, hanya informasi saja, di pekan PTS genap ini, kelas 6 kita di SD Teluswa, itu melaksanakan PAT genap, atau PAT, penilaian akhir tahun. Jadi anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 5, itu melaksanakan PTS genap, sedangkan kelas 6 PAT. Kemudian setelah selesai PAT, insya Allah di tanggal 13 Maret, kita akan melaksanakan pemberian rapot, pembagian rapot PTS genap. Di bulan Maret, hari belajar efektifnya 22 hari. Kemudian setelah selesai di bulan Maret, kita lanjut ke bulan April. Di bulan April, hari belajar efektif 18 hari. Kemudian ada tanggal yang diblok berwarna merah, yaitu di tanggal 12, 13, 14 adalah perkiraan libur awal Ramadan. Jadi di bulan April 2021 itu sudah memasuki bulan Ramadan 1442 Hijriah. Setelah kita libur Ramadan, ada tanggal berwarna biru, tapi ini bukan untuk Ananda kelas 2, tapi untuk kelas 6. Di tanggal tersebut, insya Allah Ananda kelas 6, kakak kelas kita, itu akan melaksanakan ujian sekolah. Ya, agenda dari kedinasan di tanggal 19
April 2021 itu adalah ujian sekolah untuk tingkat SD kelas 6. Setelah selesai, kita masih masuk sekitar 2 minggu di bulan Ramadan sampai bulan Mei 2021. Hari belajar efektif di bulan Mei ada sekitar 12 hari. Kemudian ada 2 kolom tanggal yang Ustadz blok, yaitu di tanggal 10 Mei sampai dengan 22 Mei. Itu menandakan di tanggal tersebut adalah hari libur Idul Fitri 1442 Hijriah. Insya Allah Idul Fitri akan jatuh pada tanggal 13 atau tanggal 14. Jadi setelah Idul Fitri selesai di tanggal 22, masuk kembali di tanggal 24 Mei. Masih persiapan, belajar biasa. Kemudian di tanggal atau di bulan Juni, tepatnya tanggal 2 Juni, insya Allah kita akan melaksanakan PAT kelas 1 sampai dengan kelas 5. Kurang lebih 13 hari terdiri dari PAT praktek dan PAT teori. Setelah selesai PAT, kurang lebih masih ada waktu seminggu. Dan di tanggal 26-nya kita akan raport PAT. Baru setelah itu di tanggal 28 Juni sampai dengan 10 Juli Ananda libur untuk semester genap. Nanti masuk kembali di bulan Juli insya Allah di tanggal 12 atau di tanggal 14. Karena 12-13 biasanya dipakai untuk kelas 1 dulu. Nah, untuk tanggal 14 Ananda sudah naik ke kelas 3. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan umur yang panjang di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan Bunda, ini kalender pendidikan SD Ita Al-Uswa. Terkait tadi Ustadz Roji sudah berdoa bahwa mohon maaf, ini ada kendala sedikit sedang ditangani oleh Ustadz Iqbal. Jangan dipunyiin, Nak. Ini dimatiin punya. Sudah stabil Ustadz Iqbal? Halo? Mendengar nggak suara saya? Dengar ya? Ya. Apa? Ada 2 yang double. Iya. Mungkin ada informasi dari Mulki yang akan disampaikan. Assalamualaikum. Mati. Belum masuk. Ya, Ayah dan Bunda, ini ada informasi dari Ustadz Mulki yang kameranya masih belum on. Informasinya mungkin saya yang menyampaikan, yaitu dihimbau kepada tulis sendirilah namamu. Untuk yang orang tuanya masuk ke ruang meeting ini dengan 2 akun, mohon untuk fokus ke 1 akun saja. Sekali lagi, Ayah dan Bunda,
himbauan dari wali kelas masing-masing bahwa Oh, si hilanginnya. bagi bunda dan ayah yang masuk ke ruang meeting ini dengan 2 akun, fokus ke 1 akun saja ya. Terima kasih. Kita lanjutkan ya, ayah dan bunda. Jadi untuk kalender pendidikan sendiri tadi Ustadz Rozi sudah mendoakan juga, mudah-mudahan di bulan September itu kita bisa bertatap muka di sekolah. Memang informasi dari kedinasan bahwa keadaan yang paling cepat di masa transisi ini untuk belajar tatap muka, jika kita ya ada pertanyaan dulu itu Ustadz Rozi bisa dibaca. Jadi surat dari kedinasan menerangkan bahwa keadaan transisi untuk belajar di sekolah dengan tatap muka di zona hijau yaitu paling cepat adalah bulan September 2020. Kemudian untuk masa new normal sendiri, keadaan paling cepat untuk tatap muka di sekolah yaitu bulan November. Jadi memang kita harus siap-siap sampai 1 semester ini untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tetap kita berdoa tadi kepada Ustadz Rozi, dari yang disampaikan oleh Ustadz Rozi, mudah-mudahan ya bulan September itu sudah bisa dilaksanakan. Tapi ini hanya sebatas informasi, kita tetap akan menunggu instruksi dari kedinasan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah. Itu informasi terkait dengan kalender pendidikan SDT Al-Uswah. Kemudian setelah ini, atau ada yang ingin ditanyakan ayah bunda bisa dituliskan di kolom chat ruang meeting ini. Tadi sudah ada yang komen, yaitu Ustadz mohon kalender akademiknya di-share di grup kelas ya. Ya insya Allah hari ini wali kelasnya akan men-share kalender pendidikan, kemudian jadwal, alur, dan contoh rapot mingguan yang akan nanti kita berikan setiap minggu atau setiap periode. Kita lanjut ke alur pembelajaran jarak jauh. Untuk alur pembelajaran jarak jauh, ayah dan bunda bisa melihat. Alur pembelajaran jarak jauh, itu masih ada kolom chatnya sedikit. Iya ada. Itu contoh rapot. Nggak ada di sini kolom chatnya. Tapi itu masuk ke orang tua enggak? Iya masuk ke orang tua itu bukan? Ya boleh saja Devi yang masuk ke orang tua itu laptopnya Ustadz Iqbal apa laptop saya? Enggak. Oh berarti ke sini ya? Oh iya siap. Ya ayah dan bunda, untuk alur pembelajaran jarak jauh PJJ SDT Al-Uswah, ini ada yang coret-coret ini. Kita hapus dulu deh. Oke, ayah dan bunda, kita bisa melihat bersama-sama. Untuk poin pertama yaitu pembelajaran tematik untuk kelas 1, 2, dan 3 itu muatannya PKN, Bahasa Indonesia, MTK, SPDP, dan PJOK. Alurnya adalah pertemuan pertama pemberian materi berupa penjelasan langsung. Bisa menggunakan aplikasi Zoom atau dengan mengirimkan video yang dibuat oleh guru. Untuk awal pembelajaran, maka nanti akan disosialisasikan untuk pertama kali. Ada yang iseng ini. Jadi untuk pertama, nanti dalam pertemuan pertama itu, Ananda akan diberikan materi berupa penjelasan yang
menggunakan aplikasi Zoom atau nanti video yang dibuat oleh guru. Yang di dalam video tersebut ada materi-materi yang bisa disimak dan ditonton oleh peserta didik semuanya. Kemudian untuk yang kedua, pertemuan kedua, Ustadz dan Ustazah akan memberikan tugas, baik itu tugas yang ada di buku Ananda masing-masing, di buku tematik dan di buku Bupena, atau buku mata pelajaran, atau soal yang dibuat oleh guru yang bisa dibagikan melalui Google Form. Yang kemarin kita PAT kemarin 2019-2020 sudah pernah menggunakan Google Form. Atau nanti ada Quizizz. Nah, ada aplikasi Quizizz yang nanti Ustadz dan Ustazah sudah mahir untuk menggunakannya. Di pertemuan ketiga, guru akan melakukan konfirmasi atau review melalui Zoom meeting terkait dengan materi yang diberikan di pertemuan pertama. Ya, di pertemuan pertama di pertemuan pertama guru memberikan materi, kemudian di pertemuan ketiga guru mengkonfirmasi, melakukan kegiatan Zoom meeting. Kemudian di pertemuan keempat guru melakukan evaluasi atau ketika nanti materinya sudah habis. Mau chat ke sini bilang kalau Sauki sudah setting, Pak. Oke. Untuk poin keempat, guru nanti akan melakukan evaluasi atau memberikan ulangan harian ketika materi di dalam tematik ini sudah selesai. Dalam evaluasi dan ulangan harian ini bisa jadi nanti Ananda mengerjakan soal-soal yang ada di buku atau nanti ustadznya membuat soal dan dikirim melalui Google Form atau nanti bisa juga melalui Google Classroom. Kemudian di setiap pekannya guru melakukan penilaian sikap atau kepribadian tentang karakter yang ditentukan. Jadi nanti ada karakter-karakter yang di grup mungkin disampaikan oleh Ustadz dan Ustazahnya yang pekan ini atau bulan ini akan ditanamkan di rumah. Contoh misalkan kemandirian, kebersihan, tanggung jawab, dan lain-lain. Nah itu dibutuhkan juga untuk kerjasama dari ayah dan bunda terkait alur pembelajaran tematik. Jadi ada 5 poin terkait alur pembelajaran tematik, yaitu pertama Ustadz dan Ustazah memberikan materi, yang kedua Ustadz Ustazah yang memberikan tugas, yang ketiga Ustadz dan Ustazahnya melakukan Zoom, dan yang keempat Ustadz dan Ustazah melakukan evaluasi atau ulangan harian. Dan di setiap pekannya, Ustadz dan Ustazahnya akan memberikan tugas untuk sikap dan kepribadian di rumah agar karakter yang ditentukan bisa ditanamkan di peserta didik SD Teluswa kelas 2 ini. Itu untuk alur pembelajaran tematik. Iya, benar. Udah biarin. Ada lagi? Oke. Masih ada suara-suaranya. Kita lanjutkan, Ayah dan Bunda. Di poin kedua, untuk bidang studi kelas 1, 2, dan 3, ada PAI, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris. Alur pembelajarannya adalah pertemuan pertama, pemberian materi berupa penjelasan langsung, atau juga nanti Ustadz dan Ustazah memberikan video yang dibuat oleh guru yang pada minggu ini di awal pembelajaran, insya Allah Ustadz dan Ustazah mensosialisasikan, mensimulasi, oh ini nanti pembelajarannya seperti ini. Sekaligus kalau untuk bidang studi ini, di pertemuan pertama nanti ada tugas, jadi ada materi dan ada tugas. Itu. Tugasnya berupa apa Ustadz? Tugasnya bisa jadi tugas yang ada di buku. Kemudian atau nanti tugasnya yang Ustadz buat di Quizizz. Gitu. Atau nanti Ustadznya juga bisa jadi membuat tugasnya di Google Form atau Google Classroom yang Ananda bisa mengerjakan di rumah masing-masing. Kemudian di pertemuan kedua, untuk pembelajaran bidang studi Bahasa Arab, PAI, dan Bahasa Inggris, gurunya nanti Ustadz Ustazahnya akan melakukan konfirmasi atau review melalui Zoom meeting. Jadi setelah selesai diberikan materi dan kuis, Ustadz dan Ustazah melakukan Zoom
menjelaskan kembali dan membuka forum tanya jawab terkait materi yang disampaikan. Baru nanti di pertemuan ketiga, Ustadz dan Ustazahnya melakukan evaluasi. Atau kalau sudah selesai materinya, Ustadz dan Ustazahnya melakukan ulangan harian. Bisa di soal yang ada di buku, atau melalui Google Form, atau melalui Google Classroom. Itu untuk poin yang kedua, ya dan Bunda, bidang studi PAI Bahasa Arab Bahasa Inggris. Kemudian untuk tahsin dan tahfiz. Tahfiz untuk kelas 1, 2, 3, dan 4, tahsinnya itu masih menggunakan tilawati. Ayah dan Bunda, perlu kami informasikan untuk buku tilawati sendiri masih dalam proses pemesanan di pihak tilawatinya, yaitu di Jakarta Barat, sedang dalam proses untuk pengiriman. Gitu. Jadi insya Allah dalam waktu dekat Anda akan mendapatkan buku tilawati jilid masing-masing setelah kemarin di PAT melakukan munakosah. Insya Allah Anda naik jilid semua. Kemudian alur pembelajarannya terdiri dari yang pertama, guru memberikan penjelasan materi, baik itu tahfiz atau tilawati, melalui video yang dibuat guru, akan dikirimkan kepada peserta didik. Jadi nanti materi tilawati per halaman akan dibuat videonya dan dicontohkan suara membaca yang betulnya oleh gurunya masing-masing. Termasuk pembelajaran tahfiz. Jadi materi tahfiz hari ini atau minggu ini adalah surat Al-Fajr ayat 1 sampai 10. Maka nanti Ustadz dan Ustazahnya membuat video yang ada tulisan surat Al-Fajr ayat 1 sampai 10 dan Ustadznya juga membacakan dengan benar. Setelah dikirimkan videonya, Berapa lama selesai ya? Ya. Setelah dikirimkan videonya, peserta didik didampingi orang tua itu menyimak dan mengulangi materi yang dikirimkan. Jadi ditonton videonya, dilihatin Ustadz dan Ustazahnya, kemudian didengarkan bacaannya yang baik dan yang benar. Setelah itu ditirukan. Baru nanti di pertemuan ketiga atau di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kedua, guru melakukan bimbingan. Baik itu setoran tahfiz atau nanti kelanjutan bacaan tilawatinya pada pertemuan Zoom meeting secara berkelompok. Nanti dalam proses setoran atau dalam proses lanjut baca itu nanti menggunakan Zoom meeting dengan kelompoknya masing-masing. Itu untuk pembelajaran tahfiz dan tilawati. Insya Allah nanti di semester ini target kita untuk tilawati adalah 1 jilid. Jadi anak-anak atau peserta didik yang kemarin jilid 2, berarti di semester ini fokusnya ke jilid 3. Yang kemarin masih jilid 1, berarti fokusnya ke jilid 2, dan seterusnya. Untuk poin nomor 4, guru akan membuat agenda kegiatan PJJ setiap minggu dan akan dibagikan kepada orang tua peserta didik. Nomor 4 ini saya akan hubungkan dengan jadwal PJJ-nya. Nah, ini jadwal PJJ-nya. Untuk kelas 2, Ayah dan Bunda, 1 hari itu ada 3 aktivitas. Yang pertama di hari Senin, ada aktivitas tematik. Kemudian ada aktivitas tilawati dan ada aktivitas PAI. Nah, tadi kalau pertemuan pertama tematik, berarti di hari Senin nanti akan ada pembagian tugas atau materi, pemberian materi. Baik nanti Ustadz dan Ustazahnya Zoom meeting langsung, atau nanti di hari itu ada video yang dikirimkan dan ditonton oleh peserta didik serta disimak. Nah, untuk tilawati sama tadi di pertemuan pertama akan ada video terkait halaman bacaan peserta didik masing-masing. Misalkan yang 3 halaman 1 berarti nanti ada videonya. Yang jilid 2 halaman 1 nanti ada videonya. Tinggal dipilih saja untuk masing-masing jilid peserta didik. Termasuk dengan PAI. Berarti hari Minggu pertama insya Allah nanti hari Seninnya
materi dulu nih yang akan diberikan. Nah, di hari Selasa ada 3 aktivitas lagi. Kemudian tematik berarti masuk ke pertemuan kedua. Nah, untuk pertemuan kedua berarti tadi Ustadz dan Ustazah memberikan tugas yang berkaitan dengan materi yang diberikan. Gitu. Nah, untuk tahfiz berarti karena pertemuan pertama akan ada video yang diberikan oleh Ustadz dan Ustazahnya dan disimak serta ditirukan bacaan yang betul, dihafal. Gitu. Kemudian untuk bahasa Arab berarti masuk ke pertemuan pertama. Lanjut ke hari Rabu ada 3 aktivitas lagi, yaitu aktivitas tematik, tilawati, dan English. Untuk tematik berarti dia masuk ke pertemuan ketiga. Berarti insya Allah di hari Rabu nanti Ustadz dan Ustazah melakukan Zoom meeting. Kemudian untuk tilawatinya bisa untuk Zoom meeting juga atau masih pemberian video untuk halaman selanjutnya. Dan English masuk ke pertemuan pertama. Di hari Kamis 3 aktivitas lagi, yaitu tematik, tahfiz, dan PAI. Tematik berarti masuk ke pertemuan keempat, yaitu melakukan evaluasi setelah ada penjelasan dari Ustadz dan Ustazah. Kemudian nanti akan ada evaluasi lagi, ada tugas lagi. Nah, untuk mengukur materi yang dicapai. Kemudian untuk tahfiz hampir sama dengan tilawati, bisa jadi ini adalah video kelanjutan hafalan untuk ditargetkan kelas 2 ini. Untuk PAI berarti masuk ke pertemuan kedua karena di hari Senin sudah masuk ke pertemuan pertama. Kemudian di hari Jumat ada 3 aktivitas lagi. Untuk tematik berarti dia masuk ke pertemuan pertama. Ya, karena tadi 4 pertemuannya sudah selesai, balik lagi ke pertemuan pertama. Untuk tilawati berarti di hari Jumat ini sekaligus tahfiznya, nanti secara berkelompok akan diadakan Zoom meeting. Itu Zoom meeting untuk setoran atau melanjutkan bacaan. Nah, di hari Jumat juga ada Arabik, yaitu masuk ke pertemuan kedua. Jadi ini agenda PJJ kita. Untuk setiap harinya akan ada 3 aktivitas. Nah, ini masih umum ayah dan bunda, hanya tematik, tilawati, PAI, tematik, tahfiz, dan Arabik. Nanti setiap minggunya atau setiap periodenya, 1 periode itu maksimal 2 minggu sekali, Ustadz dan Ustazahnya akan merinci untuk hari Senin tematik ngapain aja. Untuk tilawati halaman berapa saja nanti yang akan divideokan. Untuk PAI materinya apa saja dan tugasnya apa saja. Apakah Zoom meeting ataukah yang lainnya. Nanti setiap pekan atau setiap periode 2 minggu sekali maksimal Ustadz dan Ustazahnya memberikan rincian dari jadwal ini. Jadi jadwalnya mengacu ke sini, nanti Ustadz dan Ustazahnya akan memberikan rincian penjelasan tentang aktivitasnya. Ini untuk jadwal PJJ-nya Ayah dan Bunda. Kita balik lagi ke alur pembelajaran jarak jauh. Sebelum sini ada itu pertanyaan dari dari siapa itu? Dari Bunda Rakil. Ya, untuk buku tilawatinya bagaimana Ustadz? Belum dibagikan. Iya, seperti yang tadi saya sampaikan Ayah dan Bunda, kita masih dalam proses pengiriman dari pihak tilawati di Jakarta Barat. Mudah-mudahan minggu ini bisa sampai dan di minggu depan ketika dalam pembelajaran efektif itu Anda sudah bisa memegang buku tilawatinya. Itu. Untuk dari Bunda Rakil itu jawabannya ya. Insya Allah minggu depan atau minggu ini sudah bisa dibagikan. Kemudian untuk Bunda Pratiwi, Ustadz untuk setoran hafalan apakah direkam lagi ataukah dites saat Zoom meeting? Iya. Untuk setoran hafalannya akan dites ketika Zoom meeting, Bunda. Jadi nanti setelah video Ustadznya dikirimkan, Anda memperhatikan, melihat, dan membaca ulang. Kemudian nanti di hari Jumat tadi yang seperti saya jelaskan, Anda akan ada Zoom meeting dengan wali kelas tahfiznya. Gitu. Nah setelah itu,
Ananda disuruh setor satu persatu. Kemudian Bunda Clarissa, untuk pengumpulan tugas apakah ada waktu yang ditentukan jamnya? Ya, untuk tugas yang diberikan kami informasikan kepada ayah dan bunda, dan ini sudah diinstruksikan oleh kepala sekolah kepada seluruh dewan guru. Untuk waktu selain tadi setiap minggunya ustadz dan ustadzah memberikan rincian agenda aktivitasnya, untuk tugas sendiri waktunya adalah 24 jam. Maksudnya satu hari, dikarenakan jika satu hari belum selesai, mungkin di hari berikut dan berikutnya ada tugas-tugas yang diberikan juga. Jadi nanti tugasnya menumpuk. Jadi insya Allah 24 jam setelah tugas diberikan, Ananda masih punya waktu untuk mengumpulkan ke ustadznya atau ustadzahnya. Untuk pengisian buku penghubung dimulai kapan Ustadz? Untuk buku penghubung insya Allah di pekan depan, hari efektif hari Senin ya Bun. Karena minggu ini kita masih tahap sosialisasi pemaparan konsep. Insya Allah di hari Senin besok sudah mulai aktif KBM ataupun penulisan pengisian buku penghubung. Ustadz, kita pakai Google Classroom juga kah? Ya, pertanyaan dari Bunda Kanaya Danis. Untuk penggunaan Google Classroom nanti akan disosialisasikan oleh kelasnya. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, Bunda. Kalau iya, berarti kewajiban wali kelasnya akan menjelaskan secara detail penggunaan Google Classroom, gitu. Supaya Bunda dan Ayah tidak bingung di dalam mengelola Google Classroom. Jadi insya Allah nanti di kelas 2 akan menggunakan Google Classroom ya. Sudah teman-teman di kelas 2 ini sudah mempelajari secara detail dan insya Allah nanti akan diaplikasikan di kelas dan disosialisasikan di grup WA. Cara-caranya, cara mengirimkan tugas, mendownload tugas, dan lain-lain. Insya Allah nanti Bunda dan Ayah bisa melanjutkan pembahasan untuk Google Classroom di grup WA masing-masing. Bunda Kanzia, Ustadz, untuk jadwal Zoom meeting apakah ada jadwal tetapnya atau waktunya tidak tetap? Untuk jadwal Zoom meeting, kalau dari alur, itu sesuai dengan pertemuan ya Bun. Untuk tematik berarti pertemuan ketiga. Untuk bidang studi berarti pertemuan kedua. Dan untuk tahfiz atau tilawati seminggu sekali. Untuk waktunya, misalkan tadi di pertemuan ketiga tematik itu di hari Rabu. Nanti di jadwal yang akan diberikan oleh ustadznya secara rinci, itu ada waktu yang diberikan, misalkan jam 8 sampai dengan jam 10. Gitu. Ya, jadi sudah ada rincian di jadwal yang akan diberikan oleh wali kelasnya masing-masing. Nanti supaya tidak bentrok dengan mata pelajaran yang mungkin di hari itu perlu Zoom meeting juga, berarti nanti diatur. Gitu. Itu ya Bunda, untuk Bunda Kanzia. Kemudian Bunda Dafah, Ustadz untuk tahfiz dimulainya dari surat apa? Insya Allah kemarin sudah selesai di surat, kemarin di surat apa ya? Al-Alaq. Insya Allah di kelas 1 sudah selesai surat Al-Alaq, berarti surat Al-Qoda, berarti besok kelas 2 mulai di surat Al-Alaq. Tapi kemarin sudah sampai Al-Balad ya? Oh iya. Iya Bunda, ini mohon maaf. Sebenarnya targetan di kelas 1 kemarin sudah selesai di surat Al-Balad. Ya, sekali lagi targetan di kelas 1 kemarin sudah selesai sampai surat Al-Balad. Tapi untuk dimulai di kelas 2 ini akan ada pengulangan, yaitu diulang dari surat Al-Alaq. Ya, karena dari PJ tahfiznya untuk kelas 2 ini akan ada pembaharuan target, yaitu di kelas 2 yaitu surat Al-Alaq, dimulainya sampai surat At-Tariq ya, sampai surat At-Tariq. Ya, nanti
ayah dan bunda bisa mengkomunikasikan ke walas tua. Ada dari Mama Emir. Ustadz, untuk orang tua yang bekerja ketika ada jadwal Zoom meeting, apakah harus dengan ananda juga? Untuk kegiatan Zoom meeting yang nanti di KBM efektif, berarti memang anandanya bunda, bukan orang tuanya, tapi anandanya. Bagaimana dengan orang tua yang bekerja? Saran yang pertama yang kami berikan adalah ayah dan bunda bisa untuk menitipkan ananda di rumah dengan orang dewasa yang lain. Jadi bisa didampingi oleh orang dewasa yang lain yang di rumah untuk menggunakan gadgetnya dalam Zoom meetingnya hari itu yang sudah dijadwalkan. Jika tidak ada sama sekali nih dengan di rumah tidak ada orang sama sekali, hanya ada ananda saja. Mohon kiranya ayah dan bunda bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada seluruh pengajar. Nanti insya Allah dari guru-guru, dari ustadz dan ustadzahnya akan memberikan kelas bagi anak-anak yang tertinggal di hari di akhir pekan. Bisa jadi atau dengan perjanjian ayah dan bunda. Jadi misalkan ada 2 anak atau 3 anak yang sama sekali tidak bisa hadir ketika Zoom meeting, dikomunikasikan dengan guru tersebut atau dengan wali kelasnya. Setelah itu nanti akan dibuka kelas tambahan untuk Zoom meetingnya. Jadi nanti ada Zoom meeting tambahan terkait anak-anak yang memang tidak bisa mengikuti. Mohon kerjasamanya tadi untuk yang pertama kami kuatkan ketika Zoom meeting, ayah dan bunda bekerja bisa dititipkan di pendamping orang dewasa yang lain di rumah. Apakah kakaknya atau pamannya dan lain-lain. Kemudian untuk ada pertanyaan dari Aisyah, Ustadz, ada nggak komunikasi antara siswa dan guru via video call, WA, atau yang lainnya untuk evaluasi hafalannya agar lebih fokus dalam pengajaran tahfiz or tilawati misalnya? Di poin ketiga, tadi di dalam alur sudah saya jelaskan alur untuk tahfiz dan tilawati. Di pertemuan kedua atau di setiap minggunya, seminggu sekali, guru melakukan bimbingan, setoran atau kelanjutan bacaan pada pertemuan Zoom meeting. Ya, secara berkelompok. Berarti ini ayah dan bunda sudah menjawab pertanyaan dari bunda siapa tadi? Bunda ya. Bunda Aisyah. Ya. Itu untuk alur pembelajaran jarak jauh. Kemudian untuk poin nomor 5, ayah dan bunda, guru akan memberikan report mingguan kepada orang tua atau wali peserta didik berupa PDF. Report mingguan ini bisa jadi seminggu sekali atau sesuai dengan periode yang ditetapkan. Tadi maksimal periode itu adalah 2 minggu sekali. Contoh untuk, nah ini dia. Untuk reportnya yang nanti akan ayah dan bunda terima, bisa dilihat di sini ada laporan, ada namanya ya, misalkan ananda siapa gitu. Di sini contohnya ada masih kelas 1, kemudian ada nomor induk, kemudian ada kelas dan ada periode. Nah nanti maksimal periode itu adalah 2 minggu, 10 hari. Jadi 2 minggu atau sama dengan 10 hari. Kemudian nanti ada laporan setiap mata pelajaran. Tadi kalau yang tematik, sini sudah ada mata pelajaran yang tidak termasuk, nanti akan dikosongkan atau di-strip ayah dan bunda. Kemudian ada materi juga yang akan dicapai oleh ananda. Dan terakhir ada catatan wali kelas untuk setiap ananda masing-masing. Ditandatangani dan dikirimkan setiap akhir periodenya. Kalau seminggu sekali berarti nanti di hari Sabtunya akan dikirimkan. Kalau 2 minggu sekali berarti di hari Sabtu yang kedua di pekan selanjutnya akan dikirimkan reportnya. Bagi ananda yang tidak bisa mengikuti, nilainya masih kosong, presensinya juga. Presensi ini akan dihitung ketika Zoom meeting ayah dan bunda. Jadi presensi itu ketika BAI ada Zoom meeting di 2 minggu itu sekali, maka akan di checklist sekali. Gitu. Nah,
ada tugasnya misalkan 2, maka akan diterapkan nilainya 2 untuk PAI. Materinya apa saja nanti akan dituliskan di sini. Kemudian untuk yang 2 kali Zoom meeting dalam 2 pekan atau 1 pekan, nanti di sini presensinya 2, checklist 2. Kalau misalkan tidak sama sekali ketika teman-teman yang sudah hadir, tapi Anda ternyata tidak ada yang bisa diikuti, nanti akan ada komunikasi lebih lanjut dari wali kelas. Gitu. Itu untuk report peserta didik untuk mingguan. Ini sebagai untuk mengontrol pembelajaran kita dan mengevaluasi. Kembali lagi ke pembelajaran jarak jauh. Poin 5 berarti guru akan memberikan report mingguan berupa PDF ya Bun kepada orang tua atau wali peserta didik. Kemudian setelah itu di poin nomor 6, tata tertib saat PJJ dan tata tertib grup WA kelas akan disampaikan di grup WA kelas masing-masing. Jadi mungkin setelah ini akan ada pemaparan dari wali kelas terkait dengan tata tertib dan tata tertib WA. Bisa jadi nanti disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing. Atau bisa jadi juga dibahas di grup WA kelasnya. Jadi tidak disampaikan di sini, tapi di grup WA-nya saja nanti. Terkait dengan pemilihan kelas, karena kami juga dari sekolah butuh kelas untuk bisa mengakomodir komunikasi orang tua disampaikan kepada walas, kemudian disampaikan kepada sekolah. Itu mungkin alur pembelajaran yang akan dilaksanakan di SD Teluswa untuk tahun pelajaran 2020-2021. Kiranya ada pertanyaan yang bisa disampaikan? Terakhir itu. Ya, Ustadz, untuk kegiatan Zoom meeting penjelasan materi, apakah akan dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat? Tadi dari alur pembelajaran jarak jauh untuk tematik sendiri itu di 3 hari sekali Ayah dan Bunda. Untuk tematik sendiri di 3 hari sekali. Kemudian untuk bidang studi di 2 pekan sekali atau 2 pertemuan. Karena bidang studi ini itu ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali. Kalau yang seminggu 2 kali berarti dia langsung minggu itu bisa Zoom meeting. Tapi kalau yang seminggu sekali maka menunggu pekan selanjutnya. Jadi kalau nanti ada bidang studi itu sudah pertemuan kedua, kemudian tematiknya juga sudah pertemuan ketiga dalam minggu itu, mungkin akan banyak Zoom meeting. Tapi bisa jadi tidak setiap hari. Tapi akan ada banyak Zoom meeting untuk menjelaskan setiap mata pelajaran yang disampaikan. Untuk waktu pembelajaran dimulai dari jam berapa? Insya Allah dari jam 8 Bunda. Dan Ustadz-ustadzanya juga hadir ke sekolah pukul 8. Jadi nanti jam 8 dimulai, Ayah dan Bunda bisa menunggu video-video yang dikirimkan oleh Ustadz dan Ustadzahnya, atau ketika pada hari itu Zoom meeting, maka minimal itu dimulai dari jam 8 gitu. Belum Ustadz. Ustadz, untuk Zoom meeting apakah siswa pakai seragam? Iya. Ini untuk nanti akan disampaikan oleh wali kelasnya, tapi saya bocorin aja di sini. Untuk Zoom meeting kita akan menggunakan seragam keseluruhan. Jadi seluruh peserta didik memakai seragam di hari seragam yang ditentukan ketika Zoom meeting dilaksanakan. Contoh Zoom meeting di hari Rabu berarti Ananda menggunakan seragam pramuka. Ketika Zoom meeting di hari Jumat, maka Ananda menggunakan seragam koko hijau. Ketika hari Kamis, maka Ananda menggunakan batik kuning. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Aiko udah tadi ya. Belum ada pertanyaan lagi. Iya, Ayah dan Bunda, itu terkait informasi yang bisa disampaikan oleh bagian kurikulum mewakili sekolah.
tentang alur pembelajaran jarak jauh. Untuk kemarin hari Rabu dan hari Jumat nanti akan ada kegiatan sosialisasi dari wali kelas masing-masing atau simulasi terkait dengan pembelajaran jarak jauh langsung ke peserta didik. Untuk KBM efektifnya insya Allah dilakukan di hari Senin ke depan, di hari Senin tanggal 20. Iya. Oke, saya akhiri ya Bunda, karena habis ini juga ada pemaparan dari wali kelas masing-masing. Mohon kiranya jika masih ada pertanyaan bisa disampaikan ke wali kelasnya, nanti wali kelasnya akan menyampaikan ke saya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Demikianlah pemaparan yang telah disampaikan. Demikianlah pemaparan yang telah disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ustaz Hafiz Muhammad MPD. Mudah-mudahan apa yang telah beliau jelaskan kepada ayah dan bunda kiranya bisa membantu dan mempermudah kegiatan PJJ di level 2 ini. Amin, amin ya robbal alamin. Dan beranjak ke acara berikutnya, yaitu pemaparan program kelas yang insya Allah akan disampaikan oleh rekan kami pada Ustazah Neneng Juriah SPDI. Namun sebelum kita kita akan melanjutkan dengan kegiatan pemaparan kelas oleh Ustazah Neneng Juriah SPDI. Pada ayah dan bunda diharapkan untuk bisa on kembali atau aktif kembali di kegiatan Zoom meeting, karena ini mungkin pemaparan khusus untuk level 2, dikarenakan ada beberapa informasi yang telah disampaikan oleh pihak sekolah, dalam hal ini oleh wakil kurikulum, itu sifatnya masih umum, berlaku untuk semua level. Jadi di sini kami selaku wali kelas ada beberapa hal yang memang kami khususkan di level 2 saja. Dan untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak dan kita dengarkan. Kita berdiskusi kembali. Insya Allah dalam ini akan diwakilkan oleh Ustazah Neneng Juriah SPDI. Kepada beliau disilahkan. Jadi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat
Ketua Yayasan Teladan Insani, Bu Dr. Anda Hajah Suci Herdiana, yang terhormat Kepala SDT Al-Uswah Ustazah Nurjana, MPD, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ustadz Hafiz Muhammad, MPD, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustadz Iqbal. Oke. Jadi ngomong. Wow. Baik, saya ulangi. Yang terhormat seluruh ayah bunda level 2, baik 2 Mekah, 2 Madinah, serta 2 Riyadh, serta anak-anakku semua yang sangat ustazah banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita bisa sama-sama bertemu di dalam kegiatan di ruang Zoom meeting. Salawat serta salam tak lupa juga marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dan keluarganya dan juga kita pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua, seperti yang sudah tadi Ustadz Mulki sampaikan, Ustazah akan menyampaikan kegiatan pembelajaran secara terperinci di kelas 2 Mekah, Madinah, dan Riyadh. Kami pengajar tematik itu terdiri dari 3 orang. Ada Ustazah Neneng, ada Ustadz Mulki Mustafa, dan juga ada Ustadz Rozi. Di antara 3 orang itu nanti kami akan menyampaikan materinya secara bergantian. Jadi kita akan menyampaikan materinya secara bergantian. Insya Allah di minggu depan, mulai dari pembelajaran yang tema pertama, subtema yang pertama, Ustazah dulu yang akan menyampaikan materi pembelajaran. Dilanjutkan nanti di minggu berikutnya, bergantian Ustadz Mulki Mustafa, di minggu yang selanjutnya Ustadz Muhammad Fahrul Rozi. Video-video pembelajaran tersebut nanti bisa kalian dapatkan di channel YouTube yang linknya akan kami share ke grup masing-masing, atau kami juga akan share di grup kelasnya masing-masing. Anak-anakku semua, untuk di kelas 2 ini, kita semuanya ada 8 tema yang harus diselesaikan selama 1 tahun. Jadi, dalam jangka waktu setengah tahun ini, kita harus menyelesaikan 4 tema. Di dalam tema-tema pembelajaran tersebut, ada 4 subtema. Yang dalam 1 subtema itu terdiri dari pembelajaran ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya sampai dengan pembelajaran ke-6. Yang tadi dalam alur yang sudah disampaikan oleh bidang kurikulum, Ustadz Hafiz Muhammad, alur yang pertama itu adalah kegiatan pemberian video pembelajaran. Tadi sudah Ustazah sampaikan, dalam kegiatan video pembelajaran itu nanti kalian bisa mendapatkannya melalui grup, atau nanti linknya akan kami berikan melalui grupnya masing-masing. Kalian bisa menontonnya melalui channel YouTube yang sudah ada linknya. Kemudian untuk waktu belajarnya tetap dimulai di pagi hari jam 8. Namun karena memang nanti linknya tersebut sudah masuk dalam channel YouTube dan seterusnya, maka kalian bisa membukanya kapanpun, di jam berapapun kalau kalian memang ingin membukanya. Seperti itu ya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran nanti video-videonya akan kami share. Kemudian tugas-tugasnya itu seperti yang tadi juga sudah disampaikan, nanti akan kami buat di dalam Google Classroom. Jadi nanti kalian tugasnya boleh
kalau nanti instruksinya dipoto kemudian dikirimkan ke dalam Google Classroom, berarti nanti kalian mengirimkannya ke dalam Google Classroom. Kalau nanti bentuknya kuisis, berarti nanti kalian mengirimnya di bentuknya kuisis tersebut. Kemudian ada juga Google Form. Nah, seperti itu. Tugas-tugas tersebut nanti akan kami sosialisasikan juga di dalam grup kelasnya masing-masing. Setelah itu pertemuan Zoom meeting kami, kalau tadi di alur secara garis besarnya itu di pertemuan ketiga atau di hari Rabu, namun karena kami melihat kondisi di kelas kami di kelas 2 Mekah Madinah dengan kelas Riyadh, maka kesepakatan kami di level 2 ini untuk Zoom meeting itu untuk pelajaran tematik akan kami laksanakan di hari keempat atau di kegiatan pembelajaran yang keempat. Jadi seperti itu ya. Tetap akan dimulai di jam 8 insya Allah kegiatan ini. Selanjutnya di hari Jumatnya kita akan melaksanakan tugas harian dalam bentuk Google Form yang akan Ustazah kirim ke alamat linknya nanti di grup. Nanti kalian mengisinya melalui alamat yang sudah dikirimkan. Seperti itu. Nanti kalau sudah dikirim kembali ke kami, maka tugas-tugas tersebut akan kami koreksi sebagai bahan tadi di dalam rapot yang mingguan yang harus kami isi. Seperti itu. Baik, mungkin itu penjelasan dari Google Classroom. Untuk Google Classroom, nanti linknya akan diberikan oleh gurunya masing-masing. Misalnya saya, Ustazah Neneng yang nanti disosialisasikannya melalui grup. Saya kebetulan sudah membuat grup 2 Madinah yang tadinya tematik. Kemudian Ustazah Devi sudah membuat ada kelas tahfiz, ada kelas bahasa Arab, ada kelas pendidikan agama Islam. Nanti beda-beda ya. Jadi kalian masuknya ke kelas yang memang kami arahkan. Jadi seandainya ada ada tugas, nanti dilihat dulu, ini tugasnya dari siapa? Tugasnya misalnya dari Ustazah Neneng, berarti masuknya ke Google Classroom-nya pelajaran tematik. Tugasnya pelajaran pendidikan agama Islam, berarti nanti masuknya ke Google Classroom-nya Ustazah Devi di pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk kelas Riyadh, kelas Madinah pun seperti itu sama. Kelas Riyadh dengan kelas Mekah juga sama. Ustazah Ade, Ustadz Rozi, Ustadz Muki, dan Ustazah Istiqomah juga masing-masing sudah membuat membuat classroom di dalam Google-nya. Jadi nanti dilihat juga oleh kalian. Jadi pelajaran siapa nih yang memberikan tugas? Nah, nanti kami share linknya. Begitu ya, Nak ya. Nah, nanti kalian juga karena sekarang belum terlaksana, mungkin masih ada yang bingung, tapi Ustazah yakin kalau nanti kita sudah berjalan, insya Allah kalian semua akan terbiasa, ya. Seperti itu sampai nanti pandeminya selesai, kita akan sama-sama lagi belajar di sekolah ini. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Ayah Bunda, silakan. Materi pemaparan. Oh ya, yang ini ya, dari pertanyaan dari Putra. Mohon maaf, materi paparan dapat di-share. Oh ya, nanti materinya akan di-share di grup. Oh, yang tadi itu. Yang tadi saya paparkan ya, Ma. Jadi saya berbicara berdasarkan buku sebetulnya. Jadi kita memiliki dalam kelas 2 ini kita harus menyelesaikan 8 buku atau 8 tema. Dalam satu buku ini kita harus selesai selama 1 bulan. Ya, jadi pembelajaran 1 minggu itu harus kita selesaikan per 1 subtema. 1 subtema 1 minggu. Jadi Senin depan itu kita mulai dari subtema 1, yaitu tentang hidup rukun di rumah.
Hidup rukun di rumah ada pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Ini kita selesaikan dalam 1 minggu. Kemudian dilanjutkan lagi nanti di minggu selanjutnya pembelajarannya masih tema yang 1, namun sudah beralih ke subtema yang kedua. Minggu berikutnya lagi subtema yang ketiga. Dilanjutkan lagi subtema yang keempat dan seterusnya. Kalau sudah selesai di dalam 1 buku ini, insya Allah kita akan mengadakan ulangan harian per tema. Jadi ulangan harian per temanya itu nanti akan kita bagi menjadi seperti yang sudah berjalan. Bagi pelajarannya akan dibagi pelajaran bahasa Indonesia dengan pelajaran PKN. Kemudian pelajaran matematika dengan SPDP. Adapun pelajaran olahraga, PJOK, dan SPDP yang bentuknya praktek akan kami ambil nilai dalam bentuk praktek juga. SPDP ada teorinya dan juga nanti ada prakteknya. Jadi nanti Ananda selain mengerjakan tugas yang bentuknya teori SPDP seperti kemarin kelas 1, ada juga prakteknya SPDP. Ya, video link untuk pembuatan SPDP nanti juga akan kami share ketika nanti ada yang harus dibuat oleh anak-anak. Lagi baik, Ustazah Neneng. Enggak, Ustazah Neneng semangat. Ustazah please notice. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Untuk jadwal Zoom meeting dimulai dari jam 8 sampai jam berapakah? Baik, Ustaz. Iya, Zoom meeting kita biasanya karena tidak berbayar ya, maka hanya 45 menit. Bisa sampai 1 jam enggak. Mungkin nanti kalau memang masih ada pembahasan yang harus kita bahas secara lebih terperinci, maka kita akan share lagi linknya untuk yang kedua. Seperti itu ya, Bunda. Ada lagi pertanyaan? Nggak kebaca. Baik, Assalamualaikum Ustazah. Ya. Sudah? Baik, Ustaz Iqbal bisa di videonya? Bisa di... Ya, baik. Sebelum Ustazah tutup, berikut persembahan dari level 2 yang sudah kami share melalui grup kelasnya masing-masing. Silahkan ditonton. Lagu apa dulu nih? Oh, hari pertama. Kita nyanyi bersama ya. Semangat anak-anak. Selamat menyaksikan. Selamat. Yuk kita nyanyi sama-sama walaupun suaranya di mute. Itu banget suaranya. Hari pertama di sekolah, walaupun sekolah belajarnya di rumah, namun aku tetap bahagia. Ini minggu baru bersama ayah bunda, pasti mereka semua ramah. Ayo belajar di rumah, ayo belajar di rumah. Hari ini hari pertamaku, hari pertamaku sekolah. Walaupun sekolah belajarnya di rumah, namun aku tetap bahagia. Berdoa bersama dan demi cepat punah, agar kita dapat berjumpa. Ayo belajar di rumah, ayo berdoa di rumah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul
'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di kelas 2. Ayo kita belajar bersama-sama. Satu dong. Kak. Udah deh, yuk. Ya, inilah video perkenalan dari kami Walas level 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Walas Level 2. Saya Neneng Juria Walas 2 Madinah. Saya Rosmena Devi Walas 2 Madinah. Saya Muhammad Mustafa, Walas 2 Mekah. Saya Istiqomah Walas 2 Mekah. Saya Ade Nurmayanti Walas 2 Riyadh. Dan saya Muhammad Farul Razi Walas 2 Riyadh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah video perkenalan dari guru-guru di level 2. Selanjutnya, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya tutup. Insya Allah ini ada testimoni ini dari testimoni. Terharu nonton videonya, Masya Allah. Kita tergura ya. Itulah video dari murid-murid yang sudah kadaluarsa jadi seperti itu. Ya, Bunda dan Ayah silakan dapatkan kaset dan CD-nya di toko material atau toko obat terdekat. Toko cabe. Ya, baik. Benar-benar menghibur ya. Alhamdulillah. Ya. Pakaian badut kayaknya. Biar tambah menghibur. Baik. Terima kasih Ayah dan Bunda semuanya. Sekali lagi jika masih ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, pembentukan kelas ya. Sekali lagi ya. Satu lagi, pembentukan kelas nanti akan dibentuknya melalui grup kelas masing-masing. Namun ada satu kesepakatan dari kami, yaitu kelas yang sudah pernah menjabat atau sudah pernah di kelas 1 itu sudah tidak bisa lagi menjabat di kelas 2 dan seterusnya. Karena untuk bergantian, untuk regenerasi pada orang tua peserta didik yang lain. Seperti itu ya. Nanti akan kita bicarakan lebih intinya di dalam grup kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda semua yang sudah bergabung dalam Zoom meeting kita pagi hari ini. Semoga semuanya senantiasa sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sekarang kami izinkan orang tua melakukan ruang meeting dan sebentar lagi untuk ruang meeting ini akan kami tutup. Terima kasih banyak Ayah dan Bunda. Mohon maaf jika ada hal yang kurang-kurang dari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.